Gambar ini adalah ilustrasi dari alat reproduksi wanita bagian dalam, di mana bagian yang berwarna kuning ini merupakan bagian yang tidak diiris, nampak dari luar, sedangkan bagian yang berwarna merah ini jika dilakukan pengirisan secara melintang di bagiannya supaya terlihat bagaimana jalur yang akan dilewati oleh sperma dan juga ovum. Bagian ini disebut dengan vagina, kemudian ini namanya uterus atau rahim, dan ini namanya tuba fallopi atau oviduk. Sedangkan yang bulat ini namanya adalah ovarium. Alat reproduksi bagian dalam pada wanita, mereka memiliki oviduk jumlahnya sepasang kiri dan kanan, juga ovarium memiliki sepasang kiri dan kanan. Yang perlu diketahui adalah ovari atau ovarium ini matangnya tidak bersamaan antara kiri dan kanan. Jadi hanya ada satu peristiwa yang akan berlangsung di dalam satu ovari yang matang. Peristiwa itu disebut dengan ovulasi. Seperti ini adalah gambar dari ovari. Proses ovulasi yang terjadi di dalam ovari ini atau ovarium itu didukung oleh hormon FSH dan LH. Silakan dicermati kembali penjelasan saya mengenai hormonal genital pada betina dan juga pada proses menstruasi. Proses ovulasi mula-mula dimulai dari atau startnya itu dimulai dari pembentukan oosit primer yang warna merah. Sedangkan yang warna kuning ini merupakan primary follicle, folikel primernya, yang pada akhirnya nanti mereka akan berkembang. Saya ambil satu contohnya, mereka akan berkembang menjadi semakin membesar, dan di bagian yang semula warna merah ini akan mulai muncul rongga. Bagian warna merah ini yang semula disebut oosit primer, lambat laun akan berkembang menjadi oosit sekunder. Semakin berkembang, perkembangan pada oosit ini dipengaruhi oleh hormon FSH sehingga mereka bisa membelah berkali-kali dan menjadi besar sehingga membentuk yang disebut dengan folikel yang matang, atau istilah lainnya adalah folikel de Graaff. Ini adalah folikel de Graaff. Folikel de Graaff ini memiliki cairan yang disebut dengan cairan folikel, atau nama lainnya adalah liquor folliculi. Liquor folliculi ini akan menyebabkan oosit sekunder semakin terdesak ke pinggir dari bagian folikel de Graaff ini sendiri. Kemudian hormon estrogen akan semakin banyak dinaikkan. Kemudian hormon estrogen ini memicu LH juga semakin meningkat, sehingga pada saat yang bersamaan cairan ini mendesak, kemudian ukuran dari folikel ini semakin membesar dan mulai bergerak menuju pinggir dari ovarium ini, sehingga menyebabkan karena ini semakin membesar, cairannya semakin banyak, maka menyebabkan pecahnya folikel. Ini jadi pecah. Folikel ini jadi pecah. Gambarnya ilustrasi seperti ini. Folikel ini akan pecah, kemudian oosit tadi yang akan keluar dari folikel tadi, inilah yang disebut dengan ovum. Ini adalah sel telur, dan peristiwa pecahnya sel telur atau ovum dari folikel de Graaff ini yang disebut dengan ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Lalu sisa dari folikel akan berkembang menjadi folikel yang sudah kosong. Ini namanya adalah badan kuning atau yang disebut dengan corpus luteum. Corpus luteum akan menyebabkan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Dengan munculnya progesteron, maka LH akan dihambat sehingga nanti corpus luteum ini akan bertahan seperti ini.
Jika tidak terjadi kehamilan, maka lambat laun nanti korpus luteum ini akan semakin mengecil, menghilang, kemudian nanti prosesnya akan berlanjut kembali lagi dari 0 selama 1-28 hari. Lihat kembali penjelasan saya mengenai proses menstruasi. Kesimpulannya, pada tahap ovulasi ini terjadi peningkatan estrogen, kemudian LH menjadi naik, hormon progesteron juga naik, terbentuknya follicle de Graaff, folikel yang sudah matang, di mana terdapat cairan yang disebut dengan folikulir, terbentuk cairan, diisi oleh cairan yang disebut dengan liquor folliculi. Kemudian ini akan mendesak oosit menuju ke pinggir, lalu folikel de Graaff ini semakin lama semakin membesar, semakin matang dan bergerak menuju ke pinggir dari ovarium. Ketika folikel ini matang, kemudian dia mengalami pecah, maka oosit sekunder ini akan lepas, terjadilah proses ovulasi, sehingga bagian ini disebut dengan sel telur. Kemudian nanti sel telur ini akan dibawa menuju ke oviduk. Lalu sisa dari folikel de Graaff ini disebut dengan korpus luteum, itu dihasilkan karena estrogen mulai menurun, kemudian LH turun, FSH akan dihambat dan turun. Jika tidak terjadi kehamilan, maka nanti korpus luteum akan mengecil, berubah menjadi korpus albikan, dan lama-kelamaan juga akan menghilang. Ovulasi terjadi di dalam ovarium dan dimulai dengan pembentukan dari primary oosit atau oosit primer, dan yang berwarna merah ini adalah oosit primernya, sedangkan bulatan ini merupakan folikel primer atau primary follicle. Mereka akan berkembang dan didukung oleh produksi dari hormon LH yang menyebabkan folikel ini semakin lama semakin berkembang dengan cara membelah. Dan jika diperhatikan, lama-kelamaan maka oosit tersebut akan mengalami peminggiran dan terdapat rongga di bagian luarnya yang nantinya akan berisi cairan. Cairan ini disebut dengan cairan liquor folliculi. Jika dilihat pada gambar, di sini kan terdapat ada 3 folikel primer. Nah, yang tumbuh nanti hanya satu yang berkembang menjadi semakin membesar. Yang lainnya akan mengalami degenerasi. Kemudian ketika bagian folikel ini sudah dan menjadi matang, maka folikel inilah, mature folikel inilah yang disebut dengan folikel de Graaff. Folikel yang matang ini semakin lama akan semakin berada di bagian pinggir dari ovari, kemudian mengalami pecah, dan akhirnya oosit sekunder ini lepas dari folikel. Ketika proses lepasnya oosit sekunder dari folikel, inilah yang disebut dengan proses ovulasi. Ovulasi terjadi di dalam ovarium dan terjadinya pada hari ke-14. Hasil dari pemecahan folikel disebut dengan badan kuning, atau nama lainnya adalah korpus luteum. Dan hormon-hormon yang bekerja pada proses ovulasi ini adalah hormon estrogen. Estrogennya akan semakin meningkat. Estrogen naik, kemudian diikuti dengan LH yang kemudian progesteron juga naik. Nah, naiknya progesteron inilah yang menyebabkan folikel de Graaff itu menjadi matang, kemudian mengalami pemecahan sehingga terjadilah peristiwa ovulasi. Ya, ini proses ini juga sudah pernah dijelaskan di
siklus menstruasi pada wanita. Inilah ovum yang sudah berkembang dengan baik, di mana ovum atau sel telur ini memiliki beberapa bagian. Bagian terluarnya disebut dengan corona radiata. Corona radiata merupakan bagian yang terluar yang terdapat di dalam ovum, dan dia memiliki susunan utamanya adalah lapisan ini lapisan yang begitu tebal dan fungsinya melindungi saat sel telur bergerak menuju ke oviduk atau tuba falopi. Bagian yang kedua itu adalah ada zona pellucida. Zona pellucida ini, yang kedua ada zona pellucida. Zona pellucida ini dia lapisannya. Zona pellucida ini tujuannya supaya sel sperma itu benar-benar hanya satu yang boleh menembus dan menuju ke dalam inti dari ovum, sehingga zona pellucida ini berperan atau tugasnya adalah mencegah lebih dari satu sel sperma membuahi sel telur atau ovum. Oleh sebab itu memang hanya ada satu sel sperma yang nanti akan lolos dan bisa membuahi sel ovum. Kemudian yang ketiga ada vitelline membran. Membran vitelline ini dia berfungsi sebagai seperti membran sel pada umumnya, yaitu bertugas dalam hal lalu lintas sel dan juga melindungi bagian dalam dari ovum. Kemudian di bagian bawah, ooplasma ini sebenarnya adalah sitoplasma. Karena dia dimiliki oleh ovum, maka diberi nama menjadi ooplasma. Dan ooplasma ini fungsinya sebagai media, dan di dalamnya banyak terdapat organel-organel sel, mitokondria, nukleus, dan lain-lain. Jadi ooplasma sebutannya karena sitoplasmanya ini dimiliki oleh ovum. Dan bagian bulat yang ada di tengah inilah merupakan inti dari ovum. Baik, nanti peristiwa kopulasi akan berlangsung di bagian sini. Jadi penis akan masuk sampai bagian saluran vagina, kemudian nanti akan terjadi ejakulasi sehingga menyebabkan sel sperma akan dipancarkan dari sini. Nah, proses pemancaran itu bertujuan agar sel sperma bisa dilontarkan sehingga sel sperma bisa bergerak lebih mendekati menuju tujuannya, yaitu ovum. Itulah tujuannya kenapa semen atau air mani itu dipancarkan bisa melesat seperti itu, tujuannya supaya sel sperma bisa terbantu dan mendekati tujuannya. Proses nanti berlangsung hingga sel sperma bisa mendekati dengan ovum itu kurang lebih 5 jam. Ya, sperma nanti akan menuju ke bagian ini, kemudian dia nanti akan berenang sampai nanti akan bertemu dengan ovum di bagian tuba falopi untuk mengalami peristiwa fertilisasi. Nah, bagian-bagian dari organ reproduksi wanita ini adalah vagina, kemudian ini adalah uterus, bagian ini disebut dengan serviks atau leher rahim, serviks uterus, dan bagian yang lebar ini namanya corpus uterus. Sedangkan oviduk dibagi menjadi 3 bagian utama, ini namanya infundibulum. Infundibulum itu ciri khasnya dia punya rumbai-rumbai
Rumbai-rumbai ini disebut dengan fimbre, yang tujuannya nanti rumbai-rumbai ini adalah membantu pergerakan dari ovum menuju ke tuba falopi atau oviduct. Sedangkan bagian yang melengkung ini disebut dengan ampula, dan bagian yang dekat dengan uterus ini disebut dengan isthmus. Yang menggunung ini seperti bukit, ini namanya fundus uterus. Dan peristiwa terjadinya fertilisasi itu terjadinya di oviduct atau di tuba falopi ini. Sedangkan implantasi akan terjadi di bagian uterus, lebih tepatnya terjadi perkembangan embrio yang masuk di dalam dinding endometrium. Implantasi terjadi di sini. Ovum yang sudah matang dan lepas menuju ke pinggir dari ovarium itu akan ditarik oleh rumbai-rumbai ini, oleh fimbre, menuju ke oviduct atau nama lainnya adalah tuba falopi. Yang terjadi gambarnya akan saya perbesar. Ya, ini sekarang sel telurnya sudah sampai di tuba falopi. Kemudian sperma berhasil untuk datang dan bertemu dengan ovum. Nah, ini. Dan terjadilah proses fertilisasi. Fertilisasi terjadi di oviduct atau tuba falopi. Sperma yang sudah sampai di bagian sini ini adalah sperma yang sungguh luar biasa, karena mulai dari saluran vagina saja sperma sudah melalui rintangan, yaitu adanya cairan yang bersifat asam yang bisa membunuh sperma. Belum lagi nanti di uterus. Di uterus itu banyak sekali terdapat jebakan-jebakan, ada rumbai-rumbai yang akan mengikat sperma supaya tidak bisa lewat lagi. Oleh sebab itu, sperma memang dihasilkan berjuta-juta jumlahnya, memang supaya ada kompetisi di sana, supaya memang benar-benar sperma yang unggul yang bisa sampai ke oviduct. Dan sampai di sini pun banyak sekali sperma yang bertarung supaya bisa mencapai corona radiata. Corona radiata sendiri juga akan banyak sekali membunuh dan tanda petik sperma, karena di sana juga terdapat cairan yang bisa merusak dari sperma, dan memang sungguh-sungguh sperma yang betul-betul unggul yang bisa menembus. Ini ada satu sperma yang sudah melewati corona radiata. Ketika satu sperma ini sudah mencapai di bagian zona pellucida, maka keseluruhan sperma yang masih terdapat di corona radiata itu akan luruh, akan degeneratif, akan mati. Karena corona radiata mengeluarkan enzim yang membunuh semua sperma yang masih ada di sana. Dan satu sperma yang sudah bisa menembus zona pellucida ini, jangan lupa zona pellucida fungsinya agar hanya ada satu sperma yang bisa menembus. Sperma bisa menembus bagian zona pellucida karena di bagian kepala sperma terdapat akrosom. Akrosom akan mengeluarkan enzim sehingga dia bisa seperti bor dan kemudian menembus bagian zona pellucida. Lalu kepalanya mencapai di bagian membran vitellin layer bagian sini, kemudian protein reseptor yang dimiliki oleh membran vitellin ini mulai mendeteksi bahwa muncul atau kedatangan dari sperma. Dan ketika sudah membuka membran vitellinnya, maka yang bisa berfusi atau bergabung dengan inti dari ovum itu hanyalah bagian inti dari sperma. Ekor sudah selesai fungsinya, dan di bagian tengah mitokondria juga akan mengalami degeneratif, sehingga yang bisa masuk itu adalah inti sperma, kemudian melebur dengan inti ovum, dan akhirnya terjadilah fertilisasi. Kemudian hasil dari fertilisasi itu
akan berkembang menjadi zigot. Nih, akan berkembang menjadi zigot. Nah, kemudian zigot ini akan mengalami pembelahan dan berkembang menjadi morula. Morula itu tandanya adalah selnya membelah menjadi 8, kemudian mengalami pembelahan kembali menjadi blastula. Selnya sudah semakin banyak, kemudian berkembang lagi menjadi gastrula dan sudah bisa disebut sebagai embrio. Nah, embrio ini akan bergerak menuju ke uterus dan akan terjadi proses implantasi, di mana implantasi itu adalah meleburnya atau masuknya embrio ke dalam dinding endometrium. Pada saat ini sudah mengalami implantasi, maka tahapan ini disebut dengan peristiwa kehamilan. Ceritanya tuh dari sini nih. Ini ovari, kemudian terjadi proses perkembangan dari oosit, oosit primer, kemudian folikelnya berkembang menjadi folikel yang matang alias folikel de Graaff, kemudian ada liquor folikulinya, ada cairannya, semakin membesar, terus berada di pinggir dari ovari, lalu folikelnya pecah. Folikel pecah ini menghasilkan oosit sekunder dan peristiwanya disebut dengan ovulasi. Kemudian dengan bantuan dari rumbai-rumbai atau yang disebut dengan fimbre, maka akan ditangkap. Nah, pada saat dia akan bergerak menuju ke tuba falopi, maka oosit sekunder akan mengalami perkembangan menjadi ovum. Kemudian saat dia menuju ke tuba falopi, sekarang sudah datang sperma. Ini spermanya rebutan. Lalu terjadilah fertilisasi, ada satu inti dari sperma bisa menembus dari inti ovum. Selanjutnya, hasil fertilisasi ini disebut dengan zigot. Nah, zigot akan jalan. Nah, pada saat dia berjalan menuju ke uterusnya di sini nih, terjadilah proses pembelahan terus-menerus. Ya, pembelahannya kemudian ketika pertama akan menjadi 2 secara mitosis, kemudian nanti akan membelah lagi 2/3, kemudian membelah terus. Nah, yang pertama dia zigot dulu. Kemudian setelah itu zigotnya akan menjadi morula. Nah, kemudian morula akan berkembang menjadi blastula. Blastula ini sudah akan sampai di uterus, kemudian akan mengalami implantasi. Implantasi di mana zigot yang berkembang menjadi blastula ini sekarang sudah jadi gastrula. Dia akan mengalami pemasukan ke dalam dinding endometrium di bagian uterus. Dan ini terjadi pada hari ke-6. Voila, inilah yang disebut dengan hamil atau kehamilan. Namun, jika tidak terjadi kopulasi, tidak terjadi hubungan seksual, sperma tidak berenang menuju ke sini, kemudian ovum tidak dibuahi atau tidak terjadi fertilisasi, maka nanti ovum akan bergerak menuju ke uterus dan mengalami peluruhan bersamaan dengan meluruhnya dinding endometrium ini. Dan nanti darahnya akan keluar sehingga terjadilah proses menstruasi.